Pasar tenaga kerja Amerika Serikat terus bergeliat. Donald Trump digadang-gadang akan mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi nasional di Amerika Serikat. Sektor jasa Cina mencatatkan pertumbuhan tercepat sejak Mei 2024. Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain informasi tadi, Bursa Global sepekan akan menghadirkan rilis data ekonomi penting pekan ini, 6 hingga 10 Januari 2025. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Kita jelang Bursa Global sepekan selengkapnya. Pada pekan ini, data pasar tenaga kerja Amerika Serikat terlihat bergeliat. Jumlah lapangan kerja bertambah menjadi 122.000 pada Desember 2024. Angka tersebut menunjukkan klaim pengangguran yang turun ke level terendah sejak Februari 2024. ADP Research Institute pada Rabu pekan ini waktu setempat merilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang memperlihatkan masih adanya peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah lapangan kerja naik menjadi 122.000 pada Desember 2024. Namun angka ini meleset dari perkiraan ekonom yang menyasar angka 140.000. Kemudian angka ini juga menunjukkan klaim pengangguran yang turun ke level terendah sejak Februari 2024. Di sektor industri Amerika Serikat, pertumbuhan lapangan pekerjaan masih bervariasi. Sementara sektor pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan perhotelan mencatat pertumbuhan lapangan pekerjaan yang meningkat tajam. Namun kondisi pertumbuhan tersebut berbanding terbalik dengan sektor manufaktur, pertambangan, dan layanan jasa yang jumlah pertumbuhannya terus menurun. Data ADP Research Institute juga menunjukkan pertumbuhan upah tenaga kerja. Jumlah pekerja yang berganti pekerjaan dan mengalami kenaikan upah berada di angka 7,1%. Sementara jumlah mereka yang bertahan dan mengalami kenaikan upah mencapai 4,6%. Jika ditelaah berdasarkan wilayah, kawasan Barat Amerika Serikat merupakan wilayah pendorong terbesar kenaikan jumlah lapangan pekerjaan. Perusahaan yang memiliki pegawai lebih dari 500 orang menyumbang penciptaan lapangan kerja baru. Sementara itu, berdasarkan rilis data terpisah oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, menunjukkan jumlah pengajuan awal klaim pengangguran turun menjadi 201.000 dalam seminggu. Angka ini merupakan yang terendah sejak Februari 2024. Namun jumlah pengajuan ulang klaim pengangguran naik menjadi 1,87 juta jiwa. Masih dari Amerika Serikat, langkah ekstrim akan ditempuh Donald Trump usai dilantik jadi Presiden Amerika Serikat. Trump mempertimbangkan untuk mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi nasional. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional sebagai langkah hukum untuk menerapkan tarif universal terhadap negara-negara sekutu maupun pesaing. Nantinya saat sudah dilantik, Trump memiliki rencana untuk mengatur ulang neraca perdagangan global Amerika Serikat. Donald Trump berencana memanfaatkan Undang-Undang Kekuatan Darurat Ekonomi Internasional atau IEEPA yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengatur impor selama kondisi darurat nasional. Langkah ini juga sebagai cara memenuhi janji kampanye Trump yang ingin mengenakan tarif 10% pada semua barang impor ke Amerika. Trump dinilai menyukai undang-undang tersebut karena memberikan yurisdiksi yang luas atas bagaimana tarif diterapkan tanpa persyaratan ketat. Hal itu membuktikan bahwa tarif perdagangan diperlukan atas dasar keamanan nasional. Namun, belum ada keputusan akhir tentang kebijakan Donald Trump ini yang akan mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional. Tim Donald Trump masih menjajaki jalur hukum lain untuk mendukung kebijakan tarif impor.
Sebelumnya pada 2019, Trump sempat menggunakan perangkat kebijakan yang sama untuk mengenakan tarif 5% pada semua impor dari Meksiko. Bahkan ia juga mengancam menaikkan tarif menjadi 25% jika Meksiko tidak mengurangi jumlah imigran tanpa dokumen yang melintasi perbatasan Amerika Serikat. Pejabat Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve pada pertemuan Desember lalu mengadopsi pendekatan baru dalam merespon resiko inflasi yang terus naik. Salah satunya memutuskan untuk memperlambat laju pemangkasan suku bunga acuan. Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed pada 17 dan 18 Desember 2024 baru saja dirilis pada Kamis pekan ini waktu setempat. Para pejabat mengadopsi pendekatan baru dalam merespon resiko inflasi yang meningkat dengan memutuskan untuk memperlambat laju pemangkasan suku bunga acuan. Para pejabat menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan kebijakan moneter selama 2025. Adapun alasan pendekatan tersebut dengan melihat catatan inflasi yang tinggi, belanja konsumen yang kuat, dan prospek pasar tenaga kerja yang tetap stabil. Kemudian para pejabat The Fed juga memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dengan mempertimbangkan kebijakan Donald Trump mendatang yang meliputi tarif impor, imigrasi, dan reformasi pajak yang dinilai dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi Amerika Serikat. Meski prospek tenaga kerja tetap kokoh, para pejabat The Fed menekankan pentingnya memantau indikator tenaga kerja dengan lebih cermat. Sementara itu, Gubernur Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic mengingatkan agar pejabat The Fed berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait suku bunga. Bostic menilai penurunan inflasi Amerika Serikat yang belum merata dapat dijadikan pertimbangan. Bostic mengungkapkan inflasi diperkirakan akan terus menurun secara bertahap pada 2025 ini hingga mencapai target The Fed sebesar 2%. Meski demikian, tetap ada kemungkinan inflasi akan stagnan atau naik dalam beberapa periode. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan suku bunga pada tingkat yang relatif tinggi untuk mencapai target stabilitas harga. Senada dengan Bostic, Deputi Gubernur The Fed Christopher Waller mengungkapkan keyakinannya bahwa inflasi akan terus turun mendekati target Bank Sentral sebesar 2%. Oleh karena itu, Waller mendukung rencana pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini. Sebelumnya, The Fed sudah menurunkan suku bunga untuk ketiga kalinya, sehingga tingkat bunga acuan turun sebesar 1 poin persentasi sejak September 2024. Proyeksi terbaru menunjukkan sebagian besar pejabat pembuat kebijakan The Fed memperkirakan 2 pemotongan tambahan pada 2025. Perkiraan itu muncul di tengah adanya pandangan para pejabat The Fed yang bervariasi. Gubernur The Fed Jerome Powell sendiri telah mengisyaratkan bahwa The Fed tidak akan terburu-buru dalam melakukan pemotongan suku bunga. Kehati-hatian ini terutama dipicu oleh kekhawatiran terhadap inflasi yang masih tinggi dan pasar tenaga kerja yang tetap solid. Kita beralih ke benua biru. Pelaku pasar keuangan global terus mencermati data inflasi zona euro yang terus naik pada Desember 2024. Angka inflasi tersebut akan menjadi faktor pendekatan Bank Sentral Eropa atau ECB untuk memangkas suku bunga tanpa keluar dari target. Kantor Statistik Eropa Eurostat merilis data inflasi Desember 2024 yang terus naik. Indeks harga konsumen naik 2,4% pada Desember 2024. Sementara pada November 2024, indeks harga konsumen hanya 2,2%. Kenaikan ini didorong oleh biaya energi yang naik untuk pertama kalinya sejak Juli 2024. Kemudian inflasi inti mencapai 2,7%. Di sektor jasa, pertumbuhan harga naik tipis menjadi 4%. Kenaikan ini tidak mengejutkan Bank Sentral Eropa, European Central Bank atau ECB. Sebelumnya ECB sudah mengingatkan berkali-kali agar inflasi tetap berada di jalur normal sebesar 2%. Bank Sentral juga masih berada pada kebijakan yang tepat untuk terus menurunkan biaya pinjaman setelah pemotongan keempat pada Desember lalu. Suku bunga deposito yang berada pada angka 3% masih dinilai sebagai pembatasan aktivitas ekonomi, padahal untuk pemulihan perekonomian.
Kemudian obligasi sedikit berubah setelah rilis data ini. Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 2 tahun turun 1 basis poin menjadi 2,18%. Jerman salah satu yang paling sensitif terhadap kebijakan moneter, sementara di Prancis sejumlah harga naik tipis. Pada tahun lalu, inflasi sempat turun berada di bawah 2%. Kondisi itu didorong oleh penurunan biaya pada sektor energi selama beberapa tahun terakhir. Namun kekhawatiran tentang inflasi di sektor jasa masih tetap ada. Inflasi sektor jasa tertahan pada angka 4% selama lebih dari setahun. Faktor pendorong inflasi ini yakni kenaikan upah pekerja. ECB tidak melihat inflasi sektor jasa akan berlanjut karena upah pekerja tumbuh melambat pada kuartal ketiga 2024. Hal itu terjadi akibat pelemahan pasar tenaga kerja. Beralih ke Asia, aktivitas jasa Cina mencatatkan pertumbuhan tercepat sejak Mei tahun lalu. Terus meningkatnya permintaan domestik pasca pemberian stimulus ekonomi menjadi faktor penggerak aktivitas sektor jasa. Caixin dan S&P Global Senin pekan ini waktu setempat merilis aktivitas sektor jasa Cina yang mencatatkan pertumbuhan tercepat sejak Mei 2024. Indeks manajer pembelian PMI jasa Caixin Cina naik menjadi 52,2 pada Desember 2024. Angka itu naik dari 51,5 pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh sejumlah faktor, di antaranya meningkatnya permintaan domestik setelah adanya rangkaian stimulus perekonomian yang diberikan pemerintah Cina. Naiknya aktivitas jasa ini disambut baik otoritas moneter Cina yang berusaha memperkuat permintaan domestik untuk mengimbangi dampak dari Perang Dagang Jilid 2. Data Caixin dan S&P Global juga menunjukkan permintaan ekspor baru yang menurun untuk pertama kalinya sejak Agustus 2023. Data ini mengindikasikan permintaan asing yang turun. Data yang juga dinantikan pelaku pasar keuangan global lainnya, yakni inflasi Cina yang semakin menuju angka 0. Biro Statistik Nasional pada Kamis pekan ini waktu setempat merilis data indeks harga konsumen atau IHK naik 0,1%. Namun deflasi pabrik berlanjut hingga bulan ke-27, meskipun indeks harga produsen atau IHP mencatat penurunan yang lebih lambat, yaitu 2,3% jika dibandingkan dengan November 2024. Beijing mengkhawatirkan siklus penurunan harga akan kembali berlanjut dan menghambat belanja rumah tangga. Kondisi tersebut juga dapat merusak pendapatan perusahaan sehingga menghambat investasi yang berakibat pada pemotongan gaji pegawai dan pemutusan hubungan kerja. Untuk pemulihan ekonomi, Cina akan memberikan subsidi lebih banyak pada produk rumah tangga dan meningkatkan pendanaan untuk alat industri. Cina juga akan menggenjot perkuatan konsumsi domestik guna menghadapi tantangan ekspor yang semakin besar. Subsidi diberikan sebesar 15% untuk pembelian ponsel, tablet, dan jam tangan pintar dengan harga di bawah 6.000 yuan. Otoritas Cina juga akan memperluas subsidi ke barang rumah tangga yang memenuhi syarat. Informasi selanjutnya, inflasi inti Australia terus menurun mendekati target Bank Sentral, Reserve Bank of Australia. Kondisi tersebut membuat otoritas moneter memiliki banyak ruang gerak untuk pelonggaran kebijakan suku bunga acuan. Inflasi inti Australia kian mendekati target Bank Sentral, Reserve Bank of Australia atau RBA yang menurun pada Desember 2024. Berdasarkan data Australian Bureau of Statistics yang dirilis pada Rabu pekan ini waktu setempat, mencatat inflasi inti melambat menjadi 3,2% pada Desember 2024. Angka ini turun dari November 2024 yang sebesar 3,5%. Nilai inflasi bulan lalu menjadi perhatian RBA. Penurunan inflasi menunjukkan bahwa otoritas moneter Australia memiliki ruang gerak untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan suku bunga acuan. Sejalan dengan rilisnya data inflasi, nilai tukar dolar Australia pun mengalami penurunan. Dolar Australia turun menjadi 62,23 sen Amerika Serikat dari sebelumnya 62,40 sen. Kemudian imbal hasil obligasi pemerintah 3 tahun yang sensitif terhadap kebijakan juga menurun. Sementara indeks saham acuan bergerak ke zona hijau.
Pelaku pasar keuangan memperkirakan sekitar 70% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Februari mendatang. Sementara penurunan suku bunga sepenuhnya diperkirakan terjadi pada bulan April 2025. RBA telah mempertahankan suku bunga tidak berubah sejak November 2023. Anggota Bank Sentral akan mendahulukan data pasar tenaga kerja, nilai inflasi, dan konsumsi rumah tangga sebagai pertimbangan kebijakan suku bunga acuan. Ekonomi Vietnam pada kuartal keempat tahun 2024 tumbuh dengan cepat dari perkiraan. Pertumbuhan tersebut membuat perekonomian Vietnam melewati target pemerintah dan melonjak menjadi 7,09%. Ekonomi Vietnam melaju lebih cepat dari perkiraan. Pertumbuhan perekonomian sepanjang 2024 melewati target pemerintah yang berhasil mencapai nilai 7,09%. Padahal pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi Vietnam hanya berkisar 6,5%. Badan Statistik Umum Vietnam pada Senin pekan ini waktu setempat merilis PDB kuartal keempat periode Oktober hingga Desember tercatat 7,55%. Angka ini jauh dari perkiraan analis sebesar 6,7%. PDB juga lebih tinggi dari kuartal ketiga sebesar 7,4%. Data ini menempatkan negara Asia Tenggara ini mencapai posisi kuat untuk mewujudkan rencana Perdana Menteri Pham Minh Chinh mencapai pertumbuhan setidaknya 8% pada 2025. Chinh yang juga salah satu pemimpin utama di Vietnam mendesak agar belanja publik lebih besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan menarik lebih banyak investasi. Pada 2025 ini, Malaysia diperkirakan akan mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya di angka 5%. Target pertumbuhan itu dapat terrealisasi dengan adanya investasi asing dan dukungan investor lokal. Pada 2025 ini, Malaysia diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada angka 5%. Adapun faktor pendorong pertumbuhan diantaranya adanya dukungan investor asing dan investor dalam negeri. Saat ini ekonomi Malaysia sudah berada di jalur positif yang akan melampaui target defisit 2024 sebesar 4,3% dari produk domestik bruto atau PDB. Otoritas Malaysia akan berusaha memperkecil ruang defisit menjadi 3,8% pada tahun ini. PDB diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,5 hingga 5,5% pada tahun ini. Angka ini jauh dari prediksi ekonom yang hanya 4,7%. Pemulihan kesehatan fiskal adalah kunci bagi Malaysia untuk mempertahankan peringkat kredit tertinggi di Asia Tenggara sebagai negara berkembang. Sejumlah pengusaha sudah berinvestasi pada Malaysia. Hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri Malaysia. Untuk meningkatkan permintaan domestik, pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan meningkatkan upah minimum sektor swasta. Langkah ini juga sebagai bentuk antisipasi ancaman perang tarif Donald Trump dan perang dagang yang dapat mengguncang aset negara berkembang. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.